Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami dengan segala pergumulan yang ada. Engkau memelihara, Engkau menopang, menguatkan setiap kami. Teringat untuk beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan pemulihan khususnya mereka yang terkena dampak karena varian Omikron COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur setiap kali kami datang kepada Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Ketika kami beristirahat di dalam Tuhan pada hari perhentian, hari Sabat itu, Engkau berjanji memberkati anak-anak-Mu. Ya Tuhan, menolong setiap kami. Berikan firman-Mu, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami supaya kami boleh menghidupinya dalam 1 minggu ke depan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan minggu depan tentang kasih Allah. Hari ini bicara tentang mengenal kasih Allah. Minggu depan kita bicara dengan pembicara Bapak Pendeta Yohanes Lee Han Ing tentang bagaimana kita mengalami kasih Allah. Sebelum kita bisa mengalami kasih Allah, maka kita harus mengenal kasih seperti apa yang Alkitab katakan tentang kasih Allah itu sendiri. Kalau sekarang varian Omikron ini beda-beda tipis dengan orang yang kena flu biasa. Jadi kita kalau ada orang batuk, ada flu, langsung kita curiga apakah dia memang terjangkit. Mengenal orang yang benar-benar memang terjangkit positif atau hanya flu biasa juga tidak mudah. Ada beberapa orang yang menceritakan kepada saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali tes antigen selalu negatif. Tapi waktu tes PCR positif. Jadi sebetulnya seperti apa ini gejalanya? Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita harus memang tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam bagian ini. Saya mau mulai dengan seorang tokoh namanya J.I. Packer. J.I. Packer di dalam bukunya Knowing God, Mengenal Allah, dia membahas satu topik tentang kasih Allah. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Allah adalah kasih, merupakan salah satu ucapan yang paling indah di dalam Alkitab. Tetapi, kata Packer, juga merupakan salah satu ucapan yang paling sering disalahpahami. Sekali lagi, God is love, Allah adalah kasih, merupakan salah satu ucapan yang paling indah di dalam Alkitab, tetapi sekaligus juga merupakan salah satu ucapan yang paling sering disalahpahami. Mengapa demikian? Packer mulai menjelaskan. Karena Allah yang adalah kasih itu, pertama, Allah yang adalah kasih, juga Allah yang adalah terang. Kalau saudara membaca Injil Yohanes maupun surat Yohanes 1, 2, 3, maka dikontraskan antara gelap dengan terang. Allah yang adalah kasih ditulis oleh Yohanes, juga dikatakan Allah itu adalah terang. Maka ketika kita memahami Allah adalah terang, tidak bisa kita orang yang percaya kepada Allah yang adalah kasih hidup di dalam kegelapan. Tadi dikatakan Allah adalah kasih, merupakan salah satu ucapan yang paling sering disalahpahami, kata J.I. Packer, dan saya sangat setuju. Memang Alkitab mengatakan bahwa Allah yang adalah kasih itu juga Allah yang menghukum orang Israel. Ketika kita memperhatikan bagaimana di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, yang sebetulnya tidak begitu lama untuk pergi ke tanah Kanaan, tapi Tuhan ajak putar. Karena orang Israel memang layak dihukum karena kedegilan, ketidaktaatan. Demikian juga ketika kita memperhatikan bagaimana Allah membuang orang Israel ke Babel 70 tahun. Itu tidak main-main. Bahkan yang paling mengerikan adalah ketika saya, dan kalau saudara baca Alkitab baik-baik, itu ada satu masa Tuhan menghukum begitu susah
terjadi kelaparan, sampai bayi dipotong dimakan. Bayangkan saudara, kesulitan kesukaran yang luar biasa. Allah yang adalah kasih, mengapa mengizinkan begitu banyak hal-hal yang bagi kita? Kok bisa Allah yang adalah kasih melakukan penghukuman seperti itu? Dan kalau saudara mau lanjutkan lagi, Allah yang adalah kasih juga Allah yang menghakimi dunia. Dan satu hari Dia akan melempar iblis dan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya ke dalam api neraka yang kekal. Neraka disiapkan bukan untuk dosa, tetapi untuk orang berdosa. Mengerikan sekali kalau orang menganggap Allah mengasihi orang berdosa, titik. Dia lupa. Oh, di dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah membuang jijik dengan orangnya. Makanya nanti di dalam kekekalan neraka, alam maut diciptakan untuk menghukum orang yang berdosa. Lalu bagaimana saudara dan saya memahami kasih Allah? Kalau kasih Allah adalah Allah yang juga adalah terang, maka kita tidak bisa menjalin persekutuan dengan Allah kalau kita tidak hidup di dalam terang. Begitu banyak orang merasa terus-menerus berbuat dosa, terus merasa aman. Kenapa aman? God is love. Allah adalah kasih, maka Dia tidak mungkin menghukum saya karena Dia adalah kasih. Jadi pandangan yang kata Packer tadi sangat membahayakan, sering disalah pahami. Hari ini kita diingatkan, kasih Allah itu adalah kasih yang keras, sebab Ia menyatakan kekudusan dari orang-orang yang dikasihinya. Kalau saudara dan saya dikasihi oleh Allah, maka Dia menyatakan kekudusannya kepada saudara dan saya. Kalau kita mengasihi anak kita, maka kita menegur dia, kita kasih tahu dia supaya dia tetap di dalam kasih orang tua. Kalau orang tua dengan anak relasinya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Kalau demi supaya saudara dan saya lebih kudus di hadapan Dia, maka tidak jarang, artinya seringkali Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan, mengizinkan masalah-masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Kok bisa Allah yang adalah kasih mengizinkan masalah? Kalau Allah adalah kasih, jangan sampai ada masalah dong Tuhan. Semua yang baik-baik aja. Tidak seperti itu. Justru karena Allah adalah kasih dan Dia adalah terang, Dia mau bersekutu dengan saudara, mau bersekutu dengan saya, maka Allah seringkali mengizinkan. Apakah itu penyakit, apakah itu musibah, apakah itu masalah, kalau saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kita nggak suka bagian ini. Betul saudara? Siapa yang suka dihukum oleh Tuhan? Siapa yang suka kalau kita didisiplin oleh Tuhan? Enggak ada yang suka. Tapi Alkitab mengatakan Dia yang adalah kasih itu juga adalah terang. Maka ketika terang Dia melakukan ada satu persekutuan dengan kita, dan tidak bisa saudara membawa dosa di dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Ini bagian pertama yang kita mau perhatikan. Seringkali orang Kristen terbalik di dalam pemahamannya. Seringkali orang Kristen berkata Allah yang kasih itu akan memberikan kebahagiaan, melindungi saya dari masalah, walaupun tanpa saya harus mengejar kekudusan. Nanti Tuhan tetap juga akan mengampuni saya. Saya mau ingatkan saudara betapa pentingnya kita mengenal kasih Allah seperti apa. Yohanes di dalam Injilnya, juga di dalam surat-suratnya mengingatkan, tidak mungkin saudara dan saya memahami Allah yang adalah kasih, tapi hidup di dalam kegelapan, nggak mungkin. Ini bagian yang pertama yang saya mau ingatkan. Kita masuk bagian yang kedua, kasih Allah dan keraguan kita. Kita seringkali bentur dengan persoalan kalau Allah mengasihi saya, semuanya berjalan lancar, gampang. Namun kalau Allah mengasihi saya namun ada persoalan, ada musibah, ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, maka seorang teolog mengatakan
iblis yang tindakan pertamanya terhadap manusia adalah mempertanyakan kebaikan Allah, akan menanamkan ide di dalam pikiran kita bahwa Allah di surga sedang menertawakan kesusahan kita. Ini ngeri ya. Jadi iblis yang tindakan pertamanya terhadap manusia adalah mempertanyakan. Ini iblis ketika di dalam Taman Eden. Kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Saat di Taman Eden, iblis berkata kepada Hawa, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mulai membuat satu keraguan, sebuah pertanyaan di dalam pikiran si Hawa, meragukan apakah Allah benar-benar baik. Ini juga yang akan dilakukan pada saudara. Bukankah hati kita seringkali juga begitu? Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mulai meragukan apakah Allah benar-benar baik, apakah Allah benar-benar mengasihi saya. Kalau semua berjalan dengan baik, saudara tidak akan mempertanyakan ini. Tapi kalau ada sesuatu yang berjalan tidak baik, kita bergumul, kenapa tidak sembuh-sembuh, kenapa usaha saya tidak jalan, tidak lancar. Kita bergumul dengan anak-anak kita, mulai kita meragukan apakah Allah memang baik, apakah Allah benar-benar mengasihi saya. Itulah sebabnya di dalam ayat 33 sampai 35, mari kita melihat Roma pasal ke-8 tadi, ayat 33 sampai 35. Di sana dengan begitu jelas dikatakan, ayat 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ada sebuah jaminan ketika saudara dan saya meragukan kasih Allah, kita di dalam keadaan depresi, maka tidak ada cara yang lebih baik kecuali lari ke kayu salib Kristus. Kita datang ke kayu salib Kristus, maka kita dikuatkan, diingatkan Kristus telah mati. Pertama, membayar segala hutang dosa. Kedua, Kristus telah bangkit. Lalu Kristus yang bangkit, yang mati itu, dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berdoa bagi saudara. Terus bagaimana kita bisa ragu lagi akan segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan? Ibrani 7 ayat 25 berkata, to make intercessions for them, menjadi pengantara. Kita bingung dengan kata pengantara. Sebetulnya di sana digunakan kata to make intercession, menjadi pribadi yang berdoa kepada Allah Bapa supaya saudara dan saya tetap di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita bisa kadang-kadang meragukan kasih Tuhan. Saat seorang percaya mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya, kita tidak akan pernah dipisahkan dari kasih Kristus. Amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat baik-baik, Allah sudah memberikan anaknya Kristus, yang sebentar lewat perjamuan kudus kita diingatkan. Perjamuan Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya aman di dalam Tuhan. Tidak lagi ada penghukuman. Maka ayat 37 dikatakan kita menjadi orang yang lebih dari orang-orang yang menang. More than conquerors. Lebih dari conquerors. Lebih dari penakluk. Lebih dari orang yang menang. Itulah saudara, itulah saya.
Beberapa waktu yang lalu, tanggal 31 Januari, saya membaca seorang Miss Universe dari Amerika, namanya Cheslie Kryst. Cheslie Kryst, usianya baru 30 tahun, sedang di dalam puncak-puncak ketenaran. Tiba-tiba jam 7 pagi, sekitar jam 7 pagi di Amerika, tewas. Kenapa? Dia lompat dari lantai 60, ini Cheslie Kryst, umur 30, bukan orang susah, orang sukses, orang dengan segala kelimpahan. Dia seorang jurnalis, seorang pengacara, juga sangat cantik. Kurang apa saya pikir. Tapi ketika saya membaca, kenapa kok seorang yang begitu sukses mati sia-sia dari lantai 60 terjun. Sebelumnya dia tulis di Instagram, kiranya hari ini hari istirahat dan hari rest and peace, hari istirahat dan penuh kedamaian. Lalu dia loncat, dia bunuh diri. Orang cari tahu kenapa nih seorang Cheslie Kryst yang sangat terkenal, Miss Universe dari Amerika. Ibunya berkata, Cheslie Kryst memang mengalami, katanya, high functioning depression. Apa itu high functioning depression? Depresi, sebuah istilah yang dialami oleh seorang yang hidup dengan depresi tapi tampak bahagia. Dari luar bahagia, positif, nggak ada yang tahu. Tapi di dalamnya dia depresi. Saya cari tahu lagi, apa nggak ada konselor? Ternyata dia juga punya konselor. Seorang ibu konseling dia, dan dia katakan, saya punya masalah dengan mental health, dengan kesehatan mental. Kalau ada masalah saya cari dia. Ibu ini konselor ini. Dan ibu kandungnya berkata, dari luar tidak pernah kelihatan bahwa anak saya sebetulnya depresi berat. Tadi istilahnya high functioning depression. Dari luar oke-oke aja, nggak taunya dalamnya dia stres, depresi. Maka ketika di dalam loneliness, kesendirian, dia menghabiskan nyawanya. Dia titip pesan semua harta, kasih ke ibunya. Terus saya mulai merenung, saudara. Saya mulai merenungkan, apakah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tadi dikatakan kita lebih dari pemenang, bisa melakukan hal serupa? Apakah saudara ketika kita mentok tidak ada jalan keluar, lalu ada orang percaya bisa seperti Cheslie Kryst menghabiskan nyawa? Kalau saudara memperhatikan Alkitab, setiap kali Natal kita diingatkan Yesus Kristus adalah Counselor, wonderful. Dia adalah counselor kita, penasehat yang ajaib. Kalau saja Cheslie Kryst datang kepada penasehat yang ajaib, mungkin cerita akan berbeda. Orang sangat menyesalkan, orangnya baik, orangnya generous, di dalam sosial media dia suka tolong orang. Tapi mengapa harus menghabiskan nyawa dengan sia-sia? Sekali lagi ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara dan saya. Kalau kasih seorang ibu sangat terbatas, seperti yang dialami oleh ibu daripada Cheslie Kryst, tapi kasih Allah tidak akan pernah terbatas. Amin, saudara. Itu sebabnya banyak orang tertentu yang ketika lonely, depresi, walaupun melimpah segala-galanya, kalau tidak datang kepada Allah, maka tidak akan ada kedamaian, istirahat, seperti yang ditulis di Instagram.
Jesli Chris. Kita diingatkan kalau kita mengalami sesuatu, ingat Allah mengasihi kita. Maka saudara dan saya lebih daripada seorang yang menang. Ini bagian yang kedua. Bagian yang terakhir yang saya mau ajak saudara lihat adalah Allah yang saudara dan saya percayai adalah Allah yang berpribadi. 3 pribadi, 1 Allah. 3 pribadi, 1 Allah. Saya sering merenung, Allah adalah kasih. Bagaimana sebelum dunia dicipta? Kalau Allah adalah kasih, lalu Allah mengasihi siapa? Sebelum Dia menciptakan saudara dan saya. Ketika bergumul dengan hal itu, maka saya mendapat jawaban. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di ayat 26 Kejadian 3, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah saudara dan saya adalah Allah yang 3 pribadi. Itu sebab setiap kali doksologi kita nyanyikan bagi Bapa, Anak, dan Roh. Allah di dalam kekekalan yang adalah kasih. Maka Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Di dalam 3 pribadi ini Allah saling mengasihi sebelum saudara dan saya ada. Ketika saya memperhatikan bagian ini, benar Tuhan, God is love merupakan satu statement yang begitu penting. Karena apa? Karena Allah adalah pribadi. Saudara kalau punya mobil yang saudara sayang mengasihi mobil itu, bisa gak mobil itu balik mengasihi saudara? Gak bisa. Kenapa? Karena dia bukan pribadi. Kalau seekor anjing biasanya lebih akrab. Kemarin ada orang cerita kepada saya, dia sepi sendiri sampai dia beli seekor anjing terus piara. Itu anjing kalau si tuan rumahnya sendirian ini nggak ada, dia cari-cari, ngegonggong cari-cari di mana kesepian dia. Sepertinya dia berpribadi, tapi bukan yang maksud pribadi seperti itu. Lebih celakanya lagi, di awal tahun 2022 banyak orang beli bayi arwah. Saya lihat, ini maksudnya apa? Bayi arwah. Terus saya lihat di Tokopedia online, ya ada yang jual. Dari mulai 125.000 sampai 1.250.000. Terus ngapain piara begini? Di interview, biasanya para selebriti, mereka katakan lumayan buat hiburan daripada sepi. Jadi rata-rata saudara, orang-orang hebat, selebriti, orang-orang yang biasa menghibur orang lain, biasanya juga stres, depresi, loneliness. Maka orang bilang yang menginterview, ini kamu gak salah, ini nih boneka. Bukan katanya, ini bayi, boneka. Ribut, tetap nganggap ini bayi. Aneh bagi saya. Ini benar-benar boneka. Tapi orang yang memelihara itu menganggap ini hidup bayi. Kan jadi akalnya gak sehat. Itu kalau bayi. Bisakah kita berelasi dengan sesuatu yang bukan pribadi? Nggak bisa. Itu sebabnya Allah di dalam kekekalan, di dalam 3 pribadi, Dia bersekutu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hari ini kita diingatkan, kalau saudara mengenal kasih Allah, maka kita akan hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Enggak bisa enggak. Allah yang berpribadi akan bersekutu dengan saudara dan saya. Kalau itu bayi, kalau di Jepang lakunya bukan bayi, tapi boneka seks yang dewasa. Jadi orang-orang Jepang katanya workaholic, sangat sibuk, ini kata situs yang saya baca. Jadi kadang-kadang istrinya
di mana, suaminya di mana. Daripada repot, akhirnya beli, itu harganya bisa 40 juta. Boneka seks doll itu, boneka seks. Dibawa kemana-mana. Saudara kalau nanti perhatikan, terus saya pikir kok bisa ya? Kok bisa? Iya enak katanya. Kalau yang boneka ini enak, nggak bisa protes. Mau diajak kemana dia ikut. Kalau istri, pasangan, kalau waktu-waktu tertentu dia nggak mau. Tapi kalau boneka disuruh apa, ikut aja. Bahkan sekarang udah mulai pasang jantung buatan gitu. Wah, aneh-aneh. God is love. Allah adalah kasih, karena di dalam Allah Tritunggal ada kasih, saling mengasihi. Itulah sebabnya saudara dan saya ketika mengenal Allah adalah kasih, dia ingin bersekutu dengan saudara. Dia ingin bersekutu dengan saya. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, supaya kita yang percaya kepada Kristus boleh menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Roh Kudus diberikan di dalam hati saudara, di dalam hati saya. Roh Kristus menopang kita untuk terus-menerus dia menaikkan doa permohonan kepada Bapa, dan Bapa memelihara saudara, memelihara saya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin bersekutu dengan Allah yang adalah kasih, sejak kekekalan sampai nanti kekekalan. Kita tidak lagi ada dalam dunia ini, kita akan tetap bersekutu dengan Allah yang adalah kasih. Amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh mengenal Allah yang adalah kasih, juga Allah yang adalah terang. Sehingga ketika kami boleh bersekutu dengan Tuhan, maka persekutuan dengan Sang Terang boleh terus membawa kami semakin hidup di dalam terang. Kami bersyukur Engkau Allah yang berpribadi, sehingga kami pun yang adalah pribadi bisa bersekutu dengan Engkau. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menjamin Allah yang begitu mengasihi kami tidak akan melepaskan kami, sekalipun kami mengalami banyak hal yang bisa meragukan kasih Tuhan. Namun ketika kami kembali ke kayu salib, kami selalu dikuatkan. Kasih Kristus bagi kami cukup untuk membuktikan bahwa Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah setiap kami semakin mengenal kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.